ketemu lagi di SOS Sound of Selong Squad. Oke, bersama saya Ulan dan kali ini ditemani oleh tetangga tidak jauh dari tempat saya sehari-hari, tapi lumayan sibuk ya orangnya ya, suka nggak ada di tempat. Karena dia sehari-harinya sibuk untuk mencari pundi-pundi, sibuk berkoordinasi dengan Pemda, betul ya, dengan stakeholder lainnya. Ada Mas Raditya Sasrabirawa di sini, staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Selong, dan tema untuk yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang rehab. Nah, teman sos tahu nggak rehab itu apa? Kalau saya nih tahu sedikit lagu tentang rehab. Nah, rehab ada lagunya ya Mas Radit ya? Oh, betul ya? Rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi tepat. Solusi tepat katanya. Jadi kita akan bahas rehab itu sebenarnya apa dan kenapa dia menjadi solusi yang tepat. Iya. Apa sih rehab itu? Mungkin belum banyak orang yang tahu, Mas Radit. Ini Mbak Ulan ya, sedikit informasi mungkin yang bisa masyarakat semua dapatkan, di mana program rehab itu adalah singkatan sebenarnya Mbak, yaitu rencana pembayaran bertahap. Ya. Nah, tapi maknanya adalah yang rencana ini maksudnya adalah bagaimana peserta itu yang masih memiliki tunggakan itu bisa melunasi tunggakannya tanpa harus membayar secara sekaligus. Artinya bisa dicicil kalau bahasa gaulnya lah, seperti itu. Program cicilan. Betul, kurang lebih kalau mungkin yang familiar di masyarakat itu program cicilan ya, tapi kalau nama singkatnya itu adalah rehab. Ingat rehab berarti ingat program cicilan. Cicilan, betul sekali. Apakah semua peserta JKN nih bisa mencicil? Nah, tentunya peserta yang berhak untuk mengikuti program rehab ini adalah peserta yang masih memiliki tunggakan iuran, khususnya masih memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Oh gitu, ya, jadi ada syarat dan ketentuan. Betul sekali. Tidak semua peserta JKN bisa mengikuti rehab. Hanya yang peserta yang membayar iuran dan khususnya yang menunggak masih iuran. Masih memiliki tunggakan, Mbak. Jadi sebagai informasi tambahan, di sini kan mungkin selama ini yang kita tahu itu peserta menunggak itu kan hanya peserta mandiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan kan masih banyak di luar sana teman-teman kita atau bahkan keluarga kita yang sudah beralih segmen tentunya, mungkin dia saat ini menjadi pegawai pemerintah atau pegawai swasta yang sebelumnya pernah terdaftar menjadi peserta mandiri dan masih memiliki tunggakan. Nah, selama tunggakan yang dulu dia saat menjadi peserta mandiri itu lebih dari 3 bulan, dia berhak juga untuk ikut program rehab seperti itu. Nah, karena peserta memang pada saat pendaftaran awal, kalau memang menyatakan bersedia menjadi peserta mandiri, berarti memang memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara rutin. Hanya saja mungkin ada kendala di luar sana sehingga peserta JKN belum bisa membayar iurannya secara rutin. Jadi untuk yang ada tunggakannya dipersilahkan jika ingin mengikuti program rehab ini ya, Mas Radit. Oke, baik. Lalu bagaimana sih cara peserta yang memiliki tunggakan itu mengikuti program rehab ini? Nah, ini informasi yang sangat penting nih buat sobat semua. Untuk ikut program rehab ini caranya sangat mudah sekali, Mbak Ulan. Ini BPJS Kesehatan kan tidak ingin mempersulit pesertanya nih. Yang pertama, kalau ingin mengikuti program rehab itu, misal punya HP Android, tentu saja bisa mendownload mobile JKN, kemudian setelah mendownload mobile JKN, daftar identitas melalui mobile JKN, nanti di aplikasi mobile JKN di situ ada menu program rehab, Mbak. Itu bagi yang memiliki HP Android dan tentunya ada pulsa internetnya ya. Terus yang kedua misalnya, bagaimana kalau seandainya ada orang tua yang tidak punya HP Android dan hanya ada HP jadul gitu ya, tidak ada internetnya itu. Nah, itu untuk yang keterbatasan internet itu bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan di 165. 165. Gitu. Dan ada lagi satu yang lebih mudah lagi nih teman-teman. Jadi misalnya enggak punya HP juga nih, kebetulan enggak punya HP, terus tapi domisilinya dekat dengan kantor BPJS Kesehatan, silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti kami dari petugas telecollecting atau petugas dari duta BPJS Kesehatan yang lainnya akan membantu untuk mendaftarkan program rehab. Sangat mudah sekali rupanya ya. Ya, daripada kalau misalnya ada yang bingung kan biasa Gen Z pastinya sudah lancar ya untuk menggunakan Android, bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Sementara lainnya mungkin bisa ada pilihan tinggal telepon aja nih di call center BPJS Kesehatan 165. Dan yang terakhir yang lebih mudah lagi
yang termudah Betul. bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Betul. dan bisa Dibantu atau didaftarkan. didaftarkan, betul sekali. Oh, wow, sangat mudah. Lalu sepanjang tahun 2024 ini pastinya sudah banyak ya yang mendaftar atau gimana Mas Radit? Ya, menurut data terakhir yang tercatat di kami sampai dengan bulan November selama tahun 2024 itu jumlah peserta yang menunggak yang sudah mengikuti program rehab itu ada 2.596 peserta. 2000? Betul. Nah, tentunya jumlah ini kan kita lihat dari total peserta menunggak memang masih kecil. Artinya, tapi jika dilihat dari manfaat programnya itu dengan mendaftarnya peserta sejumlah 2.000 itu kan berarti masyarakat sudah merasakan nih apa kemudahan dari program rehab ini seperti itu. Wah, cukup banyak juga ya yang Ya, sudah mendaftar. Itu khusus di tahun 2024 khusus ya? di tahun 2024 saja. Kalau dilihat dari mulai adanya program ini mungkin udah di atas 5 ribuan Pak ya. Ini. Lalu biasanya untuk yang sudah mendaftar program rehab itu biasanya yang ikut di kelas berapa tuh Mas Radit? Nah, sebagian besar karena peserta untuk yang terdaftar di kantor cabang Selong itu kan mayoritas kelas 3 nih Mbak Ulan. Jadi dari 2.500 peserta itu sekitar 68%-nya itu adalah peserta kelas 3 yang notabene-nya sebenarnya mungkin mereka setiap bulan penghasilannya itu kecil atau bahkan kurang gitu. Makanya dengan adanya program rehab ini harapannya mereka tidak terbebani gitu untuk biaya per bulannya. Gitu ya. Terus begini, misalnya saya sebagai peserta yang menunggak itu ya Mas Radit, saya memiliki tunggakan misalnya saya harus membayar 5 juta nih. Betul. Karena saya merasa 5 juta itu berat mungkin ya. Lalu berapa kali sih saya harus mencicil gitu? Ya, di dalam program rehab ini tentunya BPJS Kesehatan memberikan fleksibilitas ya kepada peserta tergantung kemampuan dari peserta selama untuk periode mencicilnya itu adalah maksimal di 12 bulan atau maksimal 12 kali pembayaran cicilan. Oh, maksimal 12 kali. Maksimal 12. Kalau minimalnya? Kalau minimalnya itu 2 kali. 2 kali. Wow, berarti ya mudah-mudahan kita doakan ya untuk peserta yang setelah mengikuti program rehab ini kita sangat terbantu lah. Iya, mudah-mudahan lancar rezekinya biar semakin cepat. Benar. Harapannya dengan program rehab ini kan masyarakat bisa segera mengakses, segera mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya serta bisa menggunakan manfaat dari program JKN ini. Iya. Gitu. Yang Harapannya penting sih seperti itu program rehab ini artinya sudah membantu peserta untuk menjamin biaya pelayanan kesehatan dan tidak membebani masyarakat di iuran setiap bulannya. Wah, iya, karena untuk menjaga keaktifan peserta itu penting sekali kita Sangat menjaga keaktifan kartu Mbak JKN kita ya. Betul, karena dengan aktifnya kepesertaan JKN kita itu minimal kita merasa kesehatan kita itu terjamin lah gitu. Jadi namanya sakit itu kan kita tidak tahu kapan datangnya gitu. Dengan status kepesertaan kita yang selalu aktif, secara tidak langsung kan kita sudah menjamin kesehatan kita sendiri dan secara tidak langsung juga kita sudah membantu orang lain dengan iuran yang setiap bulan kita bayar untuk mengaktifkan status kepesertaan kita itu. Wow, jadi begitu teman SOS, penting sekali bagi kita untuk menjaga keaktifan JKN kita. Bagaimana cara kita mengetahui kalau misalnya JKN kita aktif atau tidak aktif? Teman-teman juga bisa mendownload aplikasi mobile JKN yang ada di HP, bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Di sana teman-teman bisa melakukan registrasi dan bisa mengetahui apakah status JKN-nya aktif atau tidak. Benar sekali Mbak Ulan, betul. Iya. Lalu apa Mas Radit punya pesan-pesan nggak nih buat peserta JKN semua teman SOS? Betul sekali. Ini mungkin sedikit pesan dari saya nih, saya pribadi khususnya ini karena ini terkait dengan program yang ditujukan memang kepada masyarakat banyak, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Jadi mumpung ada program yang dapat meringankan kita, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi yang masih memiliki tunggakan khususnya seperti yang tadi sudah kita bahas nih Mbak Ulan, udah masih memiliki tunggakan di atas 3 bulan, itu silakan mengikuti program rehab. Nah, bagaimana untuk peserta yang rutin membayar tiap bulan nih, untuk memastikan status kepesertaannya aktif setiap bulan itu, caranya gampang. Sekarang BPJS Kesehatan itu sudah punya kerjasama dengan bank nih, ada namanya program auto debit juga. Nah, itu kan salah satu cara yang dapat mempermudah masyarakat agar tidak lupa membayar iuran setiap bulannya. Jadi dengan adanya auto debit,
bisa dipastikan setiap bulan iuran tetap terbayar, status kepesertaan akan selalu aktif. Sebenarnya itu jalan yang lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi seperti biar itu. tidak lupa Benar untuk membayar sekali, iuran Mbak setiap Ulan. bulan. Benar. Jadi auto debit ini kan tujuannya adalah bagi yang rutin membayar tapi tidak ingin repot nih setiap bulan harus bayar misalnya melalui mobile banking atau apa. Silakan menggunakan program auto debit seperti itu. Lalu kalau misalnya peserta JKN nanti ingin melakukan auto debit, itu bisa ke banknya langsung atau bisa dibantu mungkin dari BPJS Kesehatan? Benar. Kalau untuk pendaftaran auto debit sendiri, peserta jika ini saat mungkin bertransaksi di perbankan langsung ke kantor bank, bisa langsung ke customer service-nya untuk melaporkan untuk melakukan pendaftaran auto debit. Cukup dengan menunjukkan KTP dan nomor kepesertaan JKN-nya. Hanya itu saja. Nah, kalau untuk di BPJS Kesehatan, kami bisa membantu melalui website BPJS Kesehatan yang tentunya nanti karena ini menyangkut dengan rekening peserta nih, jadi tetap nanti OTP yang melalui website BPJS Kesehatan itu nanti akan diproses oleh peserta. Jadi kita hanya membantu mengarahkan untuk menu-menu pendaftarannya saja. Oke. Yang penting memang dari pesertanya sendiri sudah mau melakukan auto debit itu ya. Tapi ada beberapa nih teman yang bilang mungkin auto debit tapi tidak terauto debit. Nah, itu gimana tuh Mas Radit? Nah, itu dia Mbak Ulan. Nah, karena auto debit ini kuncinya sebenarnya kan di ketersediaan dananya nih. Jadi karena iuran BPJS Kesehatan itu kan dibayar wajib sebelum tanggal 10 nih. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang sudah mendaftar auto debit, jangan lupa nih rekeningnya diisi sesuai dengan jumlah tagihan setiap bulannya, atau bahkan lebih kan lebih baik lagi sebelum tanggal 10. Jadi diisinya bukan setelah tanggal 10, karena kalau diisi setelah tanggal 10 otomatis nggak akan ke debit nih. Oh iya juga, benar juga ya. Ya mungkin ada beberapa kendala seperti itu ya. Ya kurang lebih hampir sebagian besar kendalanya seperti itu sih, di luar kendala seperti jaringan atau sistem perbankan. Lalu kalau misalnya nih ada error tuh auto debitnya tidak berjalan lancar gitu ya Mas Radit ya. Terus apa yang harus dilakukan oleh pesertanya? Nah, di sini jika teman-teman semua sudah terdaftar melalui BPJS Kesehatan melalui sistem pembayaran auto debit dan ternyata di tengah jalan auto debitnya gagal nih atau ternyata isi saldo rekeningnya kurang seperti itu, jangan khawatir. BPJS Kesehatan menyediakan kanal-kanal pembayaran yang jumlahnya hampir ribuan lah. Salah yang paling banyak adalah PPOB. PPOB itu kan payment point online bank nih. Artinya tanpa harus ke bank, peserta itu bisa loh bayar di kanal-kanal pembayaran selain bank seperti itu. Iya, banyak banget loh peserta JKN, teman SOS, ada melalui banyak tempat lah pokoknya ya, banyak banget. Jadi, dan sekarang cuma lewat bank aja loh Pak. Iya, lewat handphone juga kan? Lewat handphone bisa, bahkan buat teman-teman Gen Z nih pasti tentunya familiar dengan Gojek atau Shopee. Nah, bisa juga membayar iuran lewat situ loh Mbak. Iya. Sedikit-sedikit ketemu Indomart, Alfamart. Nah, apalagi Indomart mungkin sambil beli cemilan atau minuman dingin, nah, bisa sekalian sambil melakukan pembayaran iuran JKN. Oke deh. Baik, seperti itu ya kira-kira teman SOS. Ya, kita doakan semoga rezeki selalu lancar dan selalu sehat dimanapun berada. Dan tidak lupa teman-teman semua bayarlah iuran JKN sebelum tanggal 10 setiap bulannya untuk memastikan status kepesertaan JKN-nya selalu aktif. Oke, terima kasih Mas Radit untuk bincang-bincang hari ini tentang rehab. Ilmunya sangat bermanfaat mungkin bagi seluruh teman-teman SOS yang menonton podcast kali ini. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, baik.